Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Senja yang saya hormati, alhamdulillah, pada senja hari ini di bulan suci Ramadan, kita semua masih diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah puasa ini sampai pada akhir bulan nanti, sehingga sempurnalah ibadah puasa yang kita akan laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Pemirsa Mutiara Senja yang sangat saya banggakan pada senja hari ini, pada kesempatan yang sangat baik ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang setiap memasuki bulan suci Ramadan, umat Islam di mana saja, di desa, di kota, di negeri kita, bahkan di mana-mana di negara ini, selalu sadar betul bahwa di setiap bulan Ramadan itu ada satu kewajiban yang disebut dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tiap tahun sampai ketika orang menginjak memasuki usia balik, sampai apa yang disebut dengan usia berkewajiban lah begitu, akan selalu menjalankan ibadah puasa. Tapi yang menjadi pertanyaan serius kita adalah bagaimana ibadah puasa kita itu adalah ibadah puasa yang betul-betul berkualitas. Ini penting. Kenapa saya penting untuk mengetengahkan pertanyaan ini, pemirsa sekalian? Karena ternyata ada puasa yang dikatakan sama tidak berpuasa. Jadi orang berpuasa kok dikatakan sama tidak berpuasa. Puasa sama dengan tidak berpuasa. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min syamhi ilal ju'al atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari ibadah puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Artinya banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi nilai ibadah puasanya itu tidak lain daripada hanya sekedar dia mendapatkan bahwa puasa itu lapar, puasa itu dahaga, tidak lebih daripada itu. Inilah yang disebut dengan puasa yang tidak berkualitas. Lapar satu hari dijalani, haus satu hari juga dijalani, tapi ibadah puasa yang dijalankan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pelakunya. Karena itu, bagaimana penting bagi kita untuk mengetahui puasa kita adalah puasa yang benar-benar berkualitas.
Bagaimana kita mempuasakan pikiran kita? Bagaimana kita mempuasakan perasaan kita? Bagaimana kita mempuasakan tingkah laku kita? Inilah yang harus kita perhatikan. Karena ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah untuk menahan. Pengertian sederhananya adalah menahan. Memang untuk menahan kita dari makan, dari minum, dan dari dorongan untuk melakukan persenggamaan atau persetubuhan suami istri, tapi tidak sekedar itu. Yang lebih luas daripada itu adalah bagaimana kita menahan pikiran kita supaya menjadi benar-benar pikiran yang bisa dipuasakan. Pikiran yang senantiasa berpikir positif. Pikiran yang senantiasa menyatukan dirinya kepada Allah. Pikiran yang senantiasa sadar betul tentang kebenaran-kebenaran yang diciptakan oleh Allah, supaya tidak berpikir yang bersifat menyimpang, apalagi berpikir untuk melakukan perbuatan kedoliman. Ini bagaimana kita yang pertama mempuasakan pikiran kita. Jadi pikiran harus dipuasakan, supaya jangan sampai timbul satu kreasi, satu pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mempuasakan perasaan kita, mempuasakan bisikan hati kita, supaya jangan ada dominasi bisikan syaitoniah di dalam hati kita. Karena di dalam hati manusia itu ada dua bisikan. Ala inna fi qulubi bani Adam lammatani, lammatul malaika wa lammatus syaiton. Di dalam hati anak cucu Adam itu ada dua bisikan, yaitu bisikan malaikat dan bisikan syaiton. Maka bagaimana kita mengendalikan bisikan syaitoniah di dalam hati kita, supaya jangan sampai kita terdorong untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dan supaya bagaimana kita menata dominasi bisikan malaikat di dalam hati kita, supaya kita terus terdorong untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang timbul dari dalam hati kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempuasakan tingkah laku kita. Jadi tidak hanya kita menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tetapi bagaimana kita mencegah dari berbagai perbuatan penyimpangan, penyimpangan pikiran, penyimpangan perasaan, penyimpangan tingkah laku, menjadi perbuatan yang benar-benar dikendalikan oleh nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu yang saya pikir menurut saya menjadi penting, bagaimana kita menciptakan ibadah puasa kita ini adalah ibadah puasa yang benar-benar berkualitas, bukan ibadah puasa yang sekedar seperti yang pertama tadi saya katakan, yaitu ibadah yang tidak lain kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Lah, ibadah puasa yang berkualitas itu adalah ibadah puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi inilah rahasianya. Ternyata ibadah puasa yang berkualitas itu adalah ibadah puasa yang akan bisa memberikan pengampunan kepada yang bersangkutan terhadap dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Jadi inilah kuncinya. Ibadah puasa yang berkualitas itu adalah ibadah puasa yang seperti barusan saya katakan, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemirsa Mutiara Senja yang saya
hormati, yang saya banggakan, mari kita mumpung di awal-awal Ramadan ini kita jaga diri kita arahkan pikiran kita arahkan perasaan kita arahkan tingkah laku kita di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah puasa yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah puasa yang benar-benar disebut sebagai ibadah yang berkualitas, supaya jangan sampai sudah kadang kita jalankan 1 hari tanpa makan, tanpa minum, tapi tidak ada nilainya apa-apa. Itulah yang harus kita cegah, itulah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita seperti orang pesisir mengatakan menggarami lautan. Lautan itu sudah asin tapi kita garami. Artinya apa? Artinya kita melakukan perbuatan yang sia-sia belaka. Jadi gitu pemirsa sekalian. Jadi jangan seperti orang yang menggarami lautan. Lautan itu sudah asin kok masih digarami. Itulah hikmah daripada bagaimana kita menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, supaya ibadah kita itu ibadah puasa yang betul-betul mempunyai dampak yang positif, yang jika sudah kita laksanakan semuanya dengan baik, maka insya Allah seperti yang kita sering dengar khotib-khotib menyampaikan dalam ceramahnya, la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa yang akan menghantarkan kita untuk menjadi sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi kepada para pemirsa Mutiara Senja, mari kita jaga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita jaga pikiran kita, mari kita jaga perasaan kita, mari kita jaga tingkah laku kita. Artinya kesimpulannya, kita puasakan pikiran kita puasakan perasaan kita puasakan tingkah laku kita, sehingga ibadah puasa kita itu akan mendorong kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak ada yang baik di hadapan Allah kecuali adalah nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Tidak ada yang membedakan semua hamba Allah kecuali karena nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Dan kepada para pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki adzan. Saya ucapkan selamat kita menunaikan ibadah puasa untuk hari-hari berikutnya, dan saya ucapkan selamat untuk berbuka dengan kita awali makan takjil dengan kurma, dengan minum air mineral Amalis yang insya Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.